Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak permasalahan yang dihadapi oleh mobil listrik atau electric vehicle. Nah, ini ada 7 masalah. Apakah masalah ini menjadi masalah yang menghambat, yang berarti, atau memang ini tantangan yang sedang dalam proses mencari solusi? Oke teman-teman, mari kita simak satu persatu permasalahannya. Saja kita bahas satu persatu kekurangan dari mobil listrik. 1. Jangkauan terbatas. Salah satu kelemahan utama mobil listrik adalah jangkauan terbatasnya. Meskipun baterai yang digunakan pada mobil listrik sudah semakin canggih, namun sebagian besar mobil listrik masih memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan mobil-mobil konvensional. Oke, masalah jangkauan terbatas ini menurut saya ini bukan masalah yang sangat fatal, karena ini masalah belum ketemu solusi saja. Ini terkait dengan infrastruktur. Jadi kalau mobil konvensional dengan mobil listrik ya sama saja. Mobil konvensional enaknya karena infrastruktur sudah sangat lengkap ya, bahkan setiap 1 km 2 km sudah ada pom bensin, diisi 2 liter, diisi 5 liter cukup, sampai pom bensin berikutnya bisa ngisi lagi. Nah, kalau mobil listrik nanti SPKLU nya sudah cukup di beberapa titik, misalkan setiap 100 km ada 1 SPKLU, itu ada udah menjawab tantangan ini ya, yang jangkauannya sampai 300 atau 400 km. Tapi nanti kalau bisa ya lebih banyak, lebih dekat ya, sehingga bisa setiap saat, tidak harus ke tempat yang sangat jauh. Oke, jadi ini bukan masalah yang fatal menurut saya. Kita lanjutkan. 2. Waktu pengisian baterai. Proses pengisian baterai merupakan momok bagi sebagian orang. Jika mengisi tangki bahan bakar hanya memerlukan beberapa menit, pengisian baterai mobil listrik memerlukan waktu yang lebih lama, tergantung pada jenis pengisian dan kapasitas baterai. Namun seiring perkembangan teknologi, stasiun pengisian yang lebih cepat sedang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang satu ini. Oke, waktu pengisian sudah terjawab ya, karena sudah ada fast charging, sehingga 30 menit itu sudah bisa mengisi dari 20% sampai 80 atau 90% itu sudah bisa. Jadi ini sudah terjawab ya. 3. Infrastruktur pengisian yang terbatas. Walaupun pertumbuhan infrastruktur pengisian listrik semakin pesat, masih ada daerah-daerah yang kekurangan stasiun pengisian, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Oke, kalau ini terkait dengan infrastruktur yang semakin ke depan tentunya akan diperbaiki, akan diperbarui. Jadi ini masih bukan di masalah mobilnya sendiri ya. Jadi dari masalah 1, 2, 3 itu masih di area infrastruktur, bukan di kendala mobilnya itu sendiri. Biaya awal yang lebih mahal. Harga mobil listrik masih menjadi perhatian bagi banyak calon konsumen. Meskipun dalam jangka panjang pemilik mobil listrik dapat menghemat uang melalui biaya operasional yang lebih rendah, namun biaya awal yang tinggi bisa menjadi kendala bagi mereka. Oke, biaya awal yang mahal ya tidak bisa dihindari, karena memang ini teknologi baru, semuanya serba baru. Jadi ya itu berarti yang ada di kendaraannya itu ya permasalahan ini. Yang lain masih di infrastruktur. 5. Keterbatasan performa. Bagi pecinta mobil dengan performa tinggi, beberapa model mobil listrik mungkin tidak akan memberikan kepuasan yang sama. Meskipun ada beberapa mobil listrik yang sangat cepat, pilihan performa bisa menjadi terbatas untuk sebagian konsumen yang menginginkan power dan juga akselerasi yang tinggi. Oke, untuk performa saya kira sama saja mobil konvensional atau mobil listrik. Mobil konvensional kalau cc kecil ya itu ya tentu akan performanya akan rasa kurang. Kalau ingin yang performa bagus ya cc-nya yang besar. Mobil listrik pun sama ya teman-teman. Jadi apalagi kalau kita lihat mobil yang wattnya semakin besar, wah itu akselerasinya bagus, kecepatannya pun luar biasa. Saya pernah naik motor pagi-pagi gelap itu, wah didim, nggak ada suaranya di belakang, celap. Ternyata ada mobil nggak ada suaranya, kenceng sekali. Saya baca tuh
Saya pikir apa sih mobil kok Ionos itu, ternyata Ioniq ya, jadi ponceng sekali ya. Itu kalau untuk masalah ini nggak ada masalah ya. 6. Masalah dalam daur ulang baterai. Baterai mobil listrik mengandung unsur-unsur kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Proses daur ulang baterai masih menjadi tantangan dan memerlukan upaya yang lebih untuk mengatasi dampak lingkungan dari limbah baterai. Oke, ini jadi tantangan produsen dan pemerintahan ya, karena untuk masalah recycle dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan karena limbah ya, ini tantangan. Tapi ini bukan di mobilnya sendiri. Kalau kita sebagai konsumen ingin menggunakan, jadi mobil itu sebenarnya tidak memiliki masalah terhadap itu ya. Itu masalah bukan di mobilnya tapi di produsen dan bagaimana pengelolaannya. 7. Bobot baterai yang berat. Baterai mobil listrik seringkali memiliki bobot yang berat. Dan hal ini dapat mempengaruhi efisiensi serta performa mobil listrik itu sendiri. Oke, ini tidak bisa dihindari, sampai saat ini masih jadi masalah karena memang baterai itu sangat berat ya. Mungkin nanti ke depan ditemukan temuan baru dalam hal baterai, karena kita pernah dengar masih kabar-kabar angin itu baterai nuklir. Wah, ini sangat mengerikan ya, bisa umur pakainya 50 tahun. Wah, itu nanti teknologi akan terus berkembang dan itu tentunya akan lebih ringan, walaupun nanti nggak tahu isi bahayanya seperti apa. Tapi ini masih saat ini di tahun ini masih menjadi tantangan, karena memang mobil listrik ini sangat berat, baterainya berat banyak, sehingga bahkan nggak ada ban serep ya, karena sudah penuh muatannya dan sudah berat ya. Jadi memang ini masih jadi masalah, tapi it's okay lah, akan terus dikembangkan. Dan ini sebenarnya ya masih bukan jadi masalah yang besar, karena asalkan mobilnya berjalan berfungsi dengan baik ya it's okay. Memang bobotnya seperti itu, bahkan mobil kalau bobotnya tinggi itu kan lebih stabil, anteng, nyaman. Makanya tidak heran kalau mobil listrik ini sangat nyaman dikendarai karena ada baterai di bawah yang menjadi beban sehingga dia sangat stabil. Oke sahabat semuanya, semoga itu menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.